Acara pesta pernikahan dibubarkan petugas Satpol PP di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial karena digelar pada masa PPKM darurat. Sejumlah petugas Satpol PP Kecamatan Kembangan bersama TNI Polri menindak warga yang nekat menggelar resepsi pernikahan saat PPKM darurat. Peristiwa ini viral di sejumlah media sosial. Menurut petugas, penyelenggara telah diimbau agar menunda acara resepsi. Mereka sudah melaksanakan akad nikah. Kemudian mereka rencana mau melaksanakan resepsi. Nah, tapi mereka sebenarnya sudah memahami bahwa situasi sekarang PPKM darurat. Tapi mungkin mereka melihat ini karena pernikahan harus meriah, banyak orang hadir, sehingga mencoba melaksanakan resepsi pernikahan. Kemudian tim kita datang dan meminta supaya panitia melakukan pembubaran. Sesuai aturan, sejumlah larangan berlaku di masa pemberlakuan PPKM darurat. Di antaranya adalah aturan tentang pelarangan acara hajatan atau resepsi pernikahan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri memutuskan untuk tidak menahan Dr. Louis Owen. Meski demikian, kasus penyebaran hoaks yang menjeratnya tetap ditindaklanjuti. Sebelumnya, Dr. Louis Owen ditangkap karena diduga menyebarkan hoaks terkait COVID-19. Usai diperiksa, Louis dipulangkan karena berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan melarikan diri. Meski tidak ditahan, Louis tetap berstatus sebagai tersangka kasus penyebaran informasi bohong. Polisi juga memastikan kasus yang menjeratnya akan tetap diproses. Sebelumnya, pemirsa, seorang wanita bergelar dokter tiba-tiba menjadi buah bibir di tengah pandemi COVID-19. Pernyataannya yang kontroversial karena tidak mempercayai penyebaran dan penularan virus corona membuatnya diproses hukum. Coba Pak ke pasar di ini aja kota kampung saya deh. Di sana orang ibu-ibu yang jualan itu nggak pakai masker dan mereka bilang ini COVID apa sih? Iya, kita aja nggak tahu. Cuman COVID itu cuma ada di TV. Iya, benar. Inilah sepenggal pernyataan Dr. Louis Owen yang tidak percaya akan adanya virus corona. Hal ini ia jelaskan dalam sebuah podcast di channel YouTube Babe Aldo yang kini telah dihapus. Louis menjelaskan pandemi COVID-19 di Indonesia seperti lelucon dengan mencari-cari virus pada orang yang sehat. Dr. Louis juga menyebut jika kebanyakan kasus COVID-19 yang terjadi disebabkan oleh salah pemberian obat karena dipicu hasil positif alat deteksi. Jangan sampai ya rumah sakit itu penuh dengan orang-orang yang gejala keracunan karena si pestisida yang disemprot di udara itu. Terus kemudian saturasi O2 menurun gara-gara pemberian obat ini. Terus yang konsumsi obat komorbid juga kan saturasi O2-nya mungkin selama ini nggak pernah cek. Tapi karena dibilang virus corona ini tandanya itu penurunan saturasi O2, jadi rajin lah dicek, ternyata pasien, wah bener corona. Makanya ini orang pada antri nyari tabung oksigen ini Pak, karena ya udah stop aja lah obat-obat yang saya sebutin itu. Terkait pernyataannya ini, Dr. Louis mengklaim mendapat dukungan puluhan dokter dan tak sedikit juga yang mengecam dirinya di media sosial. Seperti Dr. Tirta, ujaran Louis dianggap menyebarkan hoaks bergulir ke arah hukum. Ibu Louis bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di ID. Semua dokter harus terdaftar di ID. Kedua, STR beliau tidak aktif sejak 2017. Ketiga, Ibu Louis tidak menangani pasien dalam pandemi. Keempat, PPD Pusat sudah mengundang Ibu Louis untuk hadir ke PPD Pusat untuk mempertanggungjawabkan argumennya secara ilmiah. Kelima, jika Ibu Louis tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya secara ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan dan PPD Pusat akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Benar saja, Dr. Louis akhirnya menjalani proses hukum. Setelah ditangkap, Dr. Louis dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Louis dijerat mulai pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Louis juga dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun dari keseluruhan pasal, ancaman hukuman maksimal kepada Dr. Louis ialah 10 tahun penjara.
sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Meski tidak ditahan, polisi menyatakan proses hukum Dr. Louis tetap dilanjutkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membongkar sindikat pemalsuan dokumen surat swab PCR yang membahayakan penanggulangan COVID-19. Mereka telah menjual ratusan dokumen palsu kepada masyarakat. Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat pemalsuan dokumen swab PCR yang sangat membahayakan masyarakat. Para pelaku menjalankan aksinya dengan cara menjualnya di sosial media Facebook. Mereka berbagi tugas dalam beroperasi, ada yang di bagian administrasi dan percetakan dokumen. Mereka menjual dokumen swab palsu hingga Rp300.000 per dokumen. Setelah diselidiki lebih lanjut, para tersangka tidak hanya memalsukan dokumen swab PCR saja, tetapi dokumen lain juga mereka palsukan seperti ijazah, surat nikah, SIM, dan KTP. Tanpa PCR, tanpa swab antigen, tanpa memiliki atau belum pernah melaksanakan vaksinasi, dengan mudah bisa mendapatkan surat-suratnya. Nah, inilah pelaku-pelaku ini. Ya. Jadi cukup dengan 170.000, 180.000, bahkan 300.000. Ya. Dia bisa memiliki atau membeli surat-surat ini tanpa melalui tes yang sebenarnya. Contoh PCR. Tanpa melakukan PCR untuk mengetahui apakah dia memang terkonfirmasi dia positif atau tidak sebagai syarat perjalanan, dia cukup dengan membeli melalui media sosial atau di akun seseorang dengan harga tertentu yang sudah ditentukan, kemudian bisa mendapatkan PCR dari beberapa rumah sakit. Proses pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Klaten, Jawa Tengah viral di media sosial. Hal ini terjadi karena petugas pemakaman ternyata mengubur peti yang kosong. Inilah video amatir milik tim relawan kubur cepat Kamboja Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah saat melakukan pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Solo Minggu malam. Setelah selesai melakukan pemakaman, tim mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit bahwa yang dikubur tersebut belum terisi jenazah alias peti kosong. Keesokannya kuburan tersebut dibongkar lagi dan peti dibuka dan ternyata benar bahwa peti tersebut kosong. Setelah kita makamkan sesuai dengan prokes, malam hari kira-kira jam selesai pemakaman itu habis maghrib menjelang isya. Setelah itu kurang lebih jam 11:30 malam, saya mendapatkan kabar bahwa peti yang saya makamkan itu kosong. Tim relawan desa akhirnya memakamkan jenazah secara layak Senin siang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Istri Gubernur Sulawesi Tenggara meninggal dunia kemarin petang setelah terpapar COVID-19. Sebelumnya, almarhumah sempat mengeluh sesak nafas sejak 28 Juni lalu. Istri Gubernur Sulawesi Tenggara Agista Aryani Alimazi kemarin petang meninggal dunia di ruang perawatan VVIP Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepergian almarhumah membawa duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Sebelum meninggal dunia, almarhumah sempat dirawat di rumah sakit selama sepekan setelah mengeluh sesak nafas pada 20 Juni lalu sepulang dari Surabaya, Jawa Timur. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan untuk sabar. Bang, dengar kabarnya jam berapa tadi, Bang? 17.30. Sore, Bang? Sore. Rencananya almarhumah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Komplek Pemakaman Umum Punggolaka dengan protokol kesehatan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan tubuh sudah membusuk. Diduga korban meninggal dunia saat isolasi mandiri tanpa lapor ke petugas tempat.
Petugas Satgas COVID-19 Sukajaya mengevakuasi jasad pria yang ditemukan meninggal dalam keadaan sudah membusuk di perumahan Gramapuri, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria yang diketahui bernama Sabidin berusia 41 tahun itu diduga meninggal saat isolasi mandiri. Diperkirakan korban telah meninggal 5 hari yang lalu. Jasad korban diketahui oleh tetangga korban setelah adanya bau menyengat dari rumah korban. Menurut rekan kerja korban, sejak tanggal 7 Juli kemarin, korban tidak masuk kerja. Korban sempat tes antigen dan hasilnya negatif. Oh, kalau kontak ada, cuma saya pas ngirim dia itu antigen tanggal 29. Tanggal 29 kirim antigen, hasilnya negatif. Nah, terus dikirim lagi ke Jakarta tanggal 4 vaksin, tapi dia nggak bisa vaksin karena ada radang. Sementara di korban tidak diperbolehkan masuk oleh petugas untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Guna kepentingan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Cibitung dan kasusnya ditangani Kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junedi, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, kematian warga di Kota Bekasi, Jawa Barat saat menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 menjadi sorotan salah satu organisasi Forum Relawan. Menyikapi hal itu, Wali Kota Bekasi mengaku belum melihat detail data yang diungkap organisasi pemantau tersebut. Angka kematian warga yang menjalani isolasi mandiri akibat COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi sorotan publik. Bahkan sejak Selasa pagi hingga Selasa siang, jumlah jenazah yang telah dimakamkan di pemakaman COVID-19 di TPU Pedurenan Mustika Jaya Kota Bekasi sudah mencapai 35 jenazah dan diperkirakan akan terus bertambah seiring hilir mudiknya ambulans yang silih berganti datang. Menanggapi pernyataan tingginya angka kematian warga Bekasi yang menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi virus corona, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mempertanyakan data yang diungkap oleh organisasi pemantau tersebut dan belum bisa memastikan detail kebenaran data. Menurutnya sampai saat ini warganya yang tengah menjalani isolasi mandiri terus didata dan dipantau. Banyak dibawa ke kita sehingga kita bisa lihat si A, si B, tapi kalau cuma sporadis, ya memang kemarin juga tanggal 7, tanggal 6 kalau nggak salah, memang ada 118 yang dimakamkan di TPU. Pemirsa, ratusan anak-anak di kota Yogyakarta mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi diberikan kepada anak-anak yang masih pelajar SD hingga SMA tersebut karena dinilai rentan tertular virus corona. Vaksinasi perdana untuk anak-anak usia 12 hingga 18 tahun ini digelar di Gedung Parkir Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta, Selasa siang. Vaksinasi diikuti oleh 250 anak yang rata-rata merupakan pelajar tingkat SD hingga SMA di kota Yogyakarta. Sedikitnya ada 1.958 anak-anak yang terpapar COVID-19 di kota Yogyakarta, di mana 1 di antaranya meninggal dunia. Sebelumnya ada rasa takut atau enggak disuntik itu? Tidak. Kenapa adik mau divaksin ini? Biar sehat dan terhindar dari COVID-19. Vaksinasi COVID-19 akan dilakukan terhadap 44.999 anak-anak usia 12 hingga 18 tahun yang ada di Yogyakarta. Ini sudah mulai vaksinasi untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak kita itu yang umur 12 sampai 18 itu jumlahnya yang kota Jogja itu 44.999. Kemudian yang 18 tahun ke atas sampai lansia itu 311.811. Nah, hari ini kita memulai dengan sistem aplikasi yang baru pakai Jogja Smart Service. Vaksin yang digunakan untuk anak-anak ini adalah vaksin Sinovac. Vaksinasi dapat diikuti dengan mendaftar melalui aplikasi Jogja Smart Service. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ribuan warga rela antre untuk mendapatkan vaksin Sinovac gratis tanpa mengindahkan jaga jarak dan kerumunan. Warga berkerumun dalam kegiatan vaksin massal yang digelar di Makoyon Arhanud C, Gedangan, Sidoarjo.
Inilah suasana Mako Yon Arhanutse, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Masa dari berbagai daerah memenuhi pintu masuk markas. Meski panas tak menyurutkan warga untuk ikut antri agar mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dari Gedangan. Gedangan ya? Ya. Gimana udah ikut vaksin ini? Ya agak lega sih sudah. Telepon vaksin ini ya? Ya alhamdulillah terbantu. Baru ini Pak. Oh, kemarin sempat takut gitu ya? Iya. Terus sekarang? Sudah enggak. Hanya dengan menunjukkan fotokopi KTP dan mengisi belangko screening, semua kalangan masyarakat bisa mengikuti vaksinasi gratis. Apalagi dalam kegiatan ini disediakan 10.000 kuota vaksin Sinovac untuk masyarakat umum. Kan 25.000, tetapi ini target kita 10.000 sampai 12.000 untuk hari ini ya. Saya yakin target berapapun selama masyarakat kompak, nakes kompak, semua sesuai jadwal dan tertib, semuanya akan bisa berlangsung dengan baik. Untuk menghindari terjadinya lonjakan massa, puluhan anggota TNI dari Yon Arhanutse dikerahkan untuk mengamankan di pintu masuk. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ratusan warga serbu markas pangkalan TNI Al-Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga rela mengantri demi mendapatkan vaksinasi yang disiapkan TNI Angkatan Laut. Pasti kita bantu untuk masyarakat sini kok. Ratusan warga menyerbu markas pangkalan TNI Al-Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga antusias mengikuti program vaksinasi gratis. Sejak pagi ratusan warga sudah berkumpul dan antri panjang di depan Makolanal Maumere. Namun sayang kumpulan ini berpotensi menyebabkan kerumunan. Warga diarahkan untuk pulang. Warga pun sempat protes sembari menunggu jadwal dan giliran. Antusias dari masyarakat Kabupaten Sika sangat luar biasa sehingga perlu adanya pendampingan penambahan vaksin, terutama dari pemerintah. Untuk terakhir kemarin sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 2.640 vaksin dan ditambah hari ini mudah-mudahan bisa menambah jumlah vaksin yang diedarkan ke seluruh masyarakat. Dari 4.200 warga yang mendaftar, baru 2.640 vaksin yang disuntikan. Pemerintah diharapkan bisa menambah jumlah vaksin dan tenaga vaksinator agar percepatan vaksinasi bisa dilakukan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Memutus penyebaran COVID-19 di wilayah Bogor, tim Velox Badan Intelijen Negara memberikan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan serta penyemprotan disinfektan di area Pondok Pesantren Darul Hikam, Bogor, Jawa Barat. Pondok pesantren merupakan salah satu target edukasi dan sosialisasi karena bagian dari lembaga pendidikan tempat para santri berkumpul. Mereka harus tahu pentingnya vaksinasi untuk kekebalan imunitas, terlebih saat ini pemerintah memberikan prioritas vaksin untuk golongan remaja usia 12 hingga 17 tahun. Selain di pondok pesantren, tim Velox Badan Intelijen Negara juga menyemprotkan disinfektan di stasiun Bogor serta membagikan masker untuk penumpang KRL. Kami membagikan paketannya itu berupa masker, yaitu 2 jenis. Ada jenis masker medis dan masker kain. Dan ada memang kami berikan vitamin, yaitu berupa vitamin C kepada para penumpang yang ada. Warga Anda dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M karena saat ini penularan COVID-19 semakin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Serta dukung terus vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir.